Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terinspirasi dari surah Al-Alaq, surah yang begitu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang seorang pedagang bernama Ayub yang diuji dengan harta, keserakahan, dan keikhlasan, hingga akhirnya menemukan makna sejati dari keberkahan. Bagaimana perjalanan Ayub dalam mencari kebenaran? Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini? Simak video ini sampai selesai, dan semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bismillah, mari kita mulai. Di desa Al-Nur, hiduplah seorang pemuda bernama Ayub. Dia adalah pedagang sukses yang memiliki kekayaan berlimpah, rumah megah, dan kebun yang luas. Orang-orang di desa mengaguminya, menganggapnya sebagai sosok yang beruntung dan terhormat. Namun, di balik semua itu, Ayub merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setiap malam, meski berbaring di tempat tidur yang empuk, dia merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ayub sering bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti hidup ini? Mengapa aku masih merasa gelisah meski sudah memiliki segalanya? Setiap hari dia menghabiskan waktu dengan berdagang dan mengurus bisnisnya, tetapi semakin banyak harta yang ia kumpulkan, semakin dalam pula kehampaan yang ia rasakan. Dia mencoba menghibur diri dengan pesta dan hiburan, tetapi kegembiraan itu hanya sementara. Begitu sunyi menyelimuti malam, hatinya kembali resah. Suatu hari, Ayub berjalan di sekitar kebunnya yang luas. Dia melihat para pekerja sibuk memanen hasil bumi. Mereka bekerja dengan penuh semangat meski hanya menerima upah kecil. Ada senyum tulus di wajah mereka, seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Ayub bertanya dalam hati, mengapa mereka terlihat lebih bahagia dariku? Apa yang mereka miliki, yang aku tidak punya? Di pasar, Ayub melihat seorang pengemis tua duduk di sudut jalan dengan wajah penuh ketenangan. Setiap orang yang lewat, dia sambut dengan doa dan senyuman, meskipun tangannya kosong. Ayub merasa heran, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki apa-apa bisa sebahagia itu? Rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya, tetapi dia belum menemukan jawabannya. Malam itu, Ayub duduk sendiri di balkon rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, membawa aroma tanah dan pepohonan yang menenangkan. Dalam kesunyian itu, pertanyaan yang selama ini ia hindari kembali muncul di pikirannya. Untuk apa aku hidup? Apakah semua ini hanya tentang mengumpulkan harta? Jika iya, mengapa hatiku tetap merasa kosong? Keesokan harinya, seorang sahabat lama datang berkunjung. Dia adalah Yusuf, seorang pemuda sederhana yang kini dikenal sebagai seorang alim dan guru agama di desa sebelah. Melihat perubahan sahabatnya yang dulu sama-sama mengejar dunia, Ayub merasa semakin penasaran. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, hingga akhirnya Yusuf berkata, jika kau ingin menemukan jawaban, pergilah menemui kakek hakim di ujung desa. Dia bisa membantumu memahami apa yang selama ini kau cari. Tanpa berpikir panjang, Ayub memutuskan untuk pergi ke rumah kakek hakim. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Mungkin, di sana dia akan menemukan jawaban atas kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Matahari mulai terbenam saat Ayub melangkah menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Di balik rumah-rumah sederhana desa Al-Nur, seorang lelaki tua duduk di depan rumahnya, tersenyum menyambut Ayub. Inilah awal dari perjalanan sang pedagang kaya menuju cahaya yang selama ini tersembunyi dari hatinya. Langkah Ayub semakin mantap menuju rumah kakek hakim, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana oleh penduduk desa. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Meski jauh dari kemewahan, tempat itu memancarkan ketenangan yang aneh bagi Ayub. Begitu tiba di depan pintu, dia ragu sejenak, tetapi suara lembut dari dalam menyambutnya, silakan masuk, anak muda. Aku sudah menunggumu. Ayub melangkah masuk dan melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih duduk di atas tikar sederhana. Matanya tajam namun penuh kasih sayang. Kakek hakim tersenyum sambil mempersilakan Ayub duduk. Aku mendengar banyak tentangmu, Ayub. Kau seorang pedagang sukses di desa ini. Tapi katakanlah,
apa yang membawamu ke rumahku yang sederhana ini? Tanyanya dengan suara tenang. Ayub menghela napas panjang. Aku punya segalanya, tetapi entah mengapa hatiku terasa hampa. Aku melihat orang-orang miskin di desa ini tampak lebih bahagia dariku. Aku ingin tahu, apa yang mereka miliki yang tidak kumiliki. Suaranya mengandung kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Kakek Hakim tersenyum lembut, lalu mengambil segenggam pasir dari sebuah wadah di dekatnya. Dia menggenggam pasir itu erat-erat, dan butiran pasir mulai jatuh di sela-sela jarinya. Ayub, apakah kau melihat ini? Semakin erat aku menggenggam pasir ini, semakin banyak yang terlepas. Begitulah harta dan dunia ini. Semakin kau kejar dan genggam erat, semakin hilang kebahagiaanmu. Ayub terdiam, merenungkan kata-kata itu. Dia selalu berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak harta, tetapi semakin dia kaya, semakin dia merasa kosong. Lalu, bagaimana cara menemukan kebahagiaan yang sejati? Tanyanya dengan penuh harap. Kakek Hakim tersenyum lagi. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kau miliki, tetapi dari apa yang kau sadari. Pernahkah kau berpikir tentang siapa yang telah memberimu semua ini? Pernahkah kau benar-benar memahami makna hidupmu? Suaranya lembut, tetapi setiap kata menusuk ke dalam hati Ayub. Ayub menggeleng perlahan. Dia terlalu sibuk mengurus bisnisnya, hingga jarang berpikir tentang hal-hal semacam itu. Kakek Hakim kemudian berkata, jika kau ingin menemukan jawaban, mulailah dengan mengenal Tuhanmu. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan segalanya. Sucikanlah namanya, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu akan menemukan ketenangan. Malam semakin larut, tetapi di dalam hati Ayub, cahaya kecil mulai menyala. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada harapan untuk mengusir kehampaan yang selama ini menghantuinya. Dia berjanji untuk kembali esok hari, siap untuk memulai perjalanan barunya dalam mencari makna hidup yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Ayub kembali ke rumah kakek Hakim dengan hati yang lebih tenang, meski masih dipenuhi rasa penasaran. Kali ini, kakek Hakim tidak langsung mengajaknya berbincang di dalam rumah. Sebaliknya, lelaki tua itu berdiri perlahan, mengambil tongkat kayunya, lalu berkata, "Mari ikut aku, Ayub. Hari ini, kita belajar dari alam." Ayub menurut tanpa banyak bertanya, mengikuti langkah kakek itu menuju kebun di belakang rumah. Sesampainya di kebun, kakek Hakim menunjuk ke sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. "Lihatlah pohon ini, Ayub. Ia tumbuh dari benih kecil yang tertanam di tanah, lalu perlahan menjulang tinggi, memberikan buah yang manis bagi manusia. Semua ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan karena ada yang menciptakan dan menyempurnakan segalanya." Ayub mengangguk, memperhatikan setiap detail pohon itu, sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan secara mendalam. Mereka berjalan lebih jauh hingga tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Kakek Hakim mengambil segenggam air lalu membiarkannya menetes perlahan dari tangannya. Air ini, Ayub, adalah sumber kehidupan. Allah menciptakannya dengan sempurna, mengalirkannya ke tempat yang dibutuhkan, menyegarkan tanah dan makhluk di sekitarnya. Setiap tetesnya adalah nikmat yang sering kita lupakan. Ayub mulai memahami maksud dari perjalanan ini. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor ulat kecil yang perlahan-lahan membangun kepompongnya. Kakek Hakim tersenyum dan berkata, "Lihatlah ulat itu. Saat ini ia tampak lemah, tetapi kelak ia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah." Begitulah juga kehidupan manusia, Ayub. Allah menciptakan kita dengan tujuan. Kita mungkin belum memahami sepenuhnya, tetapi jika kita bersabar dan mengikuti jalan yang benar, kita akan mencapai bentuk terbaik kita. Ayub terdiam, merenungkan semua yang baru saja disaksikannya. Selama ini, dia sibuk mengejar dunia tanpa menyadari betapa sempurnanya ciptaan Allah di sekelilingnya. Dia mulai menyadari bahwa semua hal, sekecil apapun, memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Setelah berkeliling kebun, mereka duduk di bawah pohon rindang. Kakek Hakim mengutip ayat pertama dari surah Al-A'la, "Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya." QS Al-A'la 1-2. Dia kemudian berkata, "Ayub, Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menyempurnakan segalanya dengan hikmahnya. Namun, seringkali kita lalai dan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang biasa." Mendengar itu, Ayub merasa seakan hatinya diketuk dengan lembut.
Dia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada harta dan kemewahan, tetapi pada kesadaran akan kebesaran Allah dan rasa syukur atas segala ciptaannya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa lebih dekat dengannya? Tanya Ayub, matanya berbinar penuh harap. Kakek hakim tersenyum bijak. Mulailah dengan mensucikan namanya dalam setiap langkah hidupmu. Ingatlah Allah dalam setiap nikmat yang kau terima. Karena hanya dengan mengingatnya, hati yang gelisah akan menemukan ketenangan. Ayub mengangguk mantap. Perjalanan mencari makna hidupnya baru saja dimulai, tetapi cahaya yang selama ini ia cari mulai terlihat di kejauhan. Hari-hari berikutnya, Ayub semakin sering mengunjungi kakek hakim. Setiap percakapan mereka membuka mata dan hatinya terhadap hal-hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Suatu sore, kakek hakim mengajak Ayub berjalan ke padang rumput di luar desa. Mereka berdiri di tengah ladang yang hijau, di mana tanaman gandum tumbuh subur, bergoyang lembut tertiup angin. Ayub menghirup udara segar, merasakan ketenangan yang jarang ia temui dalam kesibukannya sebagai pedagang. Kakek hakim menunduk, meraih sehelai rumput di tangannya. Ayub, lihatlah tanaman ini. Hari ini ia tumbuh hijau dan segar, tetapi beberapa hari lagi, ia akan layu dan mati. Begitu pula kehidupan dunia. Semua yang kau kejar, semua yang kau anggap berharga, harta, jabatan, kesenangan, pada akhirnya akan hilang. Ayub memandang tanaman itu dengan pikiran yang mulai terbuka. Mereka terus berjalan hingga tiba di tepi ladang yang sudah mengering. Batang-batang gandum yang dahulu hijau kini menjadi kuning kecoklatan, sebagian roboh tertiup angin. Seperti ladang ini, dunia memiliki masanya, lanjut kakek hakim. Manusia sering tertipu oleh keindahannya, mengira ia akan bertahan selamanya. Padahal, kehidupan dunia hanya sebentar. Yang kekal adalah kehidupan setelahnya. Ayub terdiam. Selama ini, dia telah menghabiskan hidupnya mengejar kekayaan, menganggap bahwa dengan memiliki lebih banyak harta, dia bisa mencapai kebahagiaan. Namun kini, dia mulai memahami bahwa semua itu hanyalah sementara. Apa gunanya harta melimpah jika pada akhirnya ia akan meninggalkannya? Apa yang akan ia bawa saat kematian menjemput? Kakek hakim kemudian mengutip firman Allah dalam surah Al-A'la, tetapi kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Qs. Al-A'la, 16-17. Kata-kata itu menggema di hati Ayub, menusuk kesadarannya. Ia membayangkan bagaimana selama ini ia begitu sibuk membangun kekayaan di dunia, tetapi melupakan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal. Setelah beberapa saat terdiam, Ayub bertanya dengan suara lirih, lalu, bagaimana cara agar aku tidak terjebak dalam tipu daya dunia? Kakek hakim tersenyum bijak dan berkata, gunakan hartamu untuk kebaikan, bukan sekadar untuk menumpuknya. Ingatlah bahwa semua yang kau miliki hanyalah titipan. Jika kau ingin sesuatu yang kekal, gunakan hartamu untuk menolong sesama, bersedekah, dan mencari ridha Allah. Mata Ayub mulai berkaca-kaca. Betapa selama ini ia begitu serakah, begitu takut kehilangan hartanya, padahal semuanya hanyalah titipan yang suatu saat akan pergi. Ia mengingat para pekerja kebunnya yang bekerja keras dengan upah kecil, para fakir miskin yang sering ia abaikan. Hatinya mulai merasa bersalah, tetapi juga penuh harapan. Ia ingin memperbaiki diri, ingin menggunakan apa yang ia miliki untuk sesuatu yang lebih bermakna. Saat matahari mulai terbenam, Ayub memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia merasa seolah-olah hatinya juga mengalami perubahan. Aku ingin belajar lebih banyak, kakek, katanya dengan penuh tekad. Kakek hakim menepuk pundaknya dengan lembut. Perjalananmu baru saja dimulai, Ayub. Tapi aku yakin, jika kau terus mencari kebenaran, Allah akan membimbingmu menuju jalan yang benar. Ayub mengangguk. Ia kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, tetapi pada bagaimana ia menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara, Ayub merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, jika dunia ini bukan tujuan akhir, lalu bagaimana aku menjalani hidup tanpa merasa cemas akan rezeki dan masa depan? Pertanyaan itu terus menghantuinya hingga suatu hari, kakek hakim mengajaknya berjalan ke pinggiran desa, tempat di mana pepohonan rimbun menjadi rumah bagi banyak burung. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati udara segar. Tak lama kemudian, seekor burung kecil hinggap di dahan,
berkicau riang, lalu terbang rendah mencari makanan di tanah. Dengan mudahnya, burung itu menemukan sebutir biji dan memakannya dengan tenang. Setelah selesai, ia kembali berkicau, seolah bersyukur atas rezekinya hari itu. Kakek hakim tersenyum dan berkata, "Ayub, lihatlah burung kecil itu. Ia tidak memiliki lumbung untuk menyimpan makanan, tidak punya emas atau perak. Namun, setiap hari ia hidup tanpa rasa cemas. Tahukah kau kenapa?" Ayub memperhatikan burung itu dengan saksama. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena Allah telah menjamin rezekinya." Kakek hakim mengangguk. Benar, Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya, tidak hanya manusia, tetapi juga burung-burung kecil ini. Mereka tidak menimbun makanan dengan ketakutan akan hari esok, tetapi mereka tetap berusaha dan bertawakal. Tidakkah kau ingin belajar dari mereka, Ayub? Ayub merenung. Selama ini, ia selalu cemas akan masa depan. Ia bekerja siang dan malam, menumpuk harta agar tidak kekurangan. Namun, semakin banyak ia memiliki, semakin besar pula ketakutannya kehilangan. Ia merasa bahwa hartanya yang menjaga dirinya, bukan Allah. Padahal, burung kecil yang tak punya apa-apa saja tetap hidup dan bahagia, karena ia yakin bahwa Allah akan memberinya rezeki. Ia menjelaskan, jika kau bertakwa dan berserah diri kepada Allah, maka hidupmu akan menjadi lebih mudah. Bukan berarti kau tidak perlu berusaha, tetapi kau harus yakin bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhanmu. Jangan biarkan hartamu menguasai hatimu, karena sejatinya, Allah lah sang pemberi rezeki. Ayub menundukkan kepala. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada harta, padahal ketenangan sejati datang dari keyakinan kepada Allah. Jika burung kecil saja bisa hidup tanpa cemas, mengapa ia, sebagai manusia, malah terus-menerus dihantui ketakutan akan kehilangan? Bukankah Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya? Saat itu, angin sepoi-sepoi berembus lembut, membawa suara kicauan burung yang terdengar seperti nyanyian syukur. Ayub menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap kakek hakim dan berkata dengan suara mantap, "Aku ingin belajar bertawakal, kakek. Aku ingin hidup seperti burung itu, berusaha, tetapi tidak takut akan hari esok." Kakek hakim tersenyum penuh kebanggaan. Itulah awal dari kebebasan sejati, Ayub. Ketika kau menyerahkan segalanya kepada Allah, kau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta. Ayub mengangguk. Ia merasa bahwa hatinya yang dulu dipenuhi kecemasan perlahan mulai terbebas. Kini, ia siap menjalani hidup dengan keyakinan bahwa selama ia berusaha dan beriman, Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Setelah memahami pentingnya tawakal, Ayub merasa hatinya lebih ringan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya, bagaimana ia seharusnya menggunakan hartanya. Selama ini, ia begitu takut kehilangan kekayaannya hingga enggan bersedekah. Ia selalu berpikir bahwa hartanya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Namun, perbincangan dengan kakek hakim perlahan mengubah pandangannya. Suatu hari, kakek hakim mengajak Ayub ke desa sebelah. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ummu Salim. Ia seorang janda miskin yang hidup bersama cucunya yang yatim. Rumahnya kecil dan sederhana, tetapi wajahnya selalu dihiasi senyuman. Saat mereka duduk di halaman rumahnya, Ummu Salim menjamu mereka dengan kurma dan roti, meskipun jelas bahwa ia sendiri kekurangan. Ayub memperhatikan bagaimana wanita tua itu melayani tamunya dengan penuh kasih sayang. Ia bertanya dengan heran, "Ummu Salim, bagaimana engkau bisa tetap memberi, padahal engkau sendiri tidak memiliki banyak?" Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Anakku, rezeki itu datang dari Allah. Jika kita memberi dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bukankah kita hidup untuk saling membantu?" Kata-kata itu menusuk hati Ayub. Selama ini, ia selalu takut kekurangan jika terlalu banyak memberi. Tetapi di hadapannya, ada seorang wanita miskin yang begitu dermawan, yakin bahwa rezekinya datang dari Allah, bukan dari apa yang ia simpan. Kakek hakim menatap Ayub dan berkata, "Allah berfirman dalam surah Al-A'la, tetapi dia yang membersihkan diri, dengan beriman, dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat, sungguh beruntunglah dia." QS Al-A'la 14-15.
Salah satu bentuk membersihkan diri adalah dengan bersedekah, memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Ayub termenung. Ia telah melihat bagaimana harta bisa membuat seseorang tamak dan gelisah, tetapi kini ia juga melihat bagaimana harta bisa menjadi sumber kebahagiaan, bukan dengan menumpuknya, melainkan dengan membagikannya. Ia mengeluarkan sekantong uang dari sakunya dan memberikannya kepada Ummu Salim. Awalnya, tangannya sedikit ragu, tetapi saat melihat wajah penuh syukur dari wanita itu, hatinya terasa begitu lapang. Sepanjang perjalanan pulang, Ayub merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, ada ketenangan dalam memberi, kebahagiaan dalam berbagi. Ia menyadari bahwa harta bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia berkata kepada kakek Hakim, "Aku mengerti sekarang, kakek. Aku ingin menggunakan hartaku untuk sesuatu yang lebih berarti, bukan sekadar untuk diriku sendiri." Kakek Hakim tersenyum bangga. Itulah kebijaksanaan sejati, Ayub. Harta yang paling berharga bukanlah yang disimpan, tetapi yang digunakan untuk kebaikan. Ketika kau memberi dengan ikhlas, kau sebenarnya sedang menyucikan jiwamu dan memperkuat keimananmu. Ayub mengangguk. Ia merasa bahwa dirinya yang dulu perlahan menghilang, digantikan oleh seseorang yang lebih memahami makna hidup yang sebenarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayub tidur tanpa rasa gelisah. Tidak ada lagi ketakutan kehilangan, tidak ada lagi kecemasan tentang masa depan. Ia merasa bebas bukan karena harta yang ia miliki, tetapi karena keyakinannya bahwa semua yang ia berikan akan kembali kepadanya dalam bentuk yang lebih baik, di dunia maupun di akhirat. Sejak pertemuannya dengan Ummu Salim, Ayub semakin rajin bersedekah. Ia mulai membagikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, membantu anak yatim, dan memperbaiki keadaan desanya. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari menumpuk kekayaan, tetapi dari melihat orang lain tersenyum karena uluran tangannya. Namun, kebaikan yang ia lakukan tidak luput dari ujian. Suatu hari, salah satu rekan dagangnya, Faris, datang dengan wajah sinis. "Ayub, aku mendengar kau mulai membagikan hartamu kepada orang-orang miskin. Apakah kau sudah bosan menjadi pedagang kaya?" katanya dengan nada mencemooh. Ayub tersenyum dan menjawab, "Harta ini bukan milikku, Faris. Ini hanya titipan Allah. Jika aku bisa menggunakannya untuk kebaikan, mengapa tidak?" Faris tertawa kecil. "Kau naif, Ayub. Dunia ini tidak akan memberi belas kasihan kepada mereka yang lemah. Jika kau terus seperti ini, hartamu akan habis dan kau akan jatuh miskin. Ingat, orang-orang hanya akan memanfaatkan kebaikanmu." Kata-kata itu menusuk hati Ayub. Sejenak, ia merasakan keraguan. Apakah benar ia telah bertindak bodoh? Apakah orang-orang hanya memanfaatkannya? Malam harinya, Ayub menemui kakek Hakim dan menceritakan kegelisahannya. Kakek Hakim mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ayub, kebaikan memang selalu diuji. Allah ingin melihat apakah kau memberi karena mengharap ridanya, atau karena mengharapkan balasan dari manusia." Kakek Hakim kemudian mengutip ayat dari surah Al-A'la, "Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi." QS Al-A'la 19-20. Lalu, ia melanjutkan, "Jika kau memberi dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan dari siapapun, maka Allah sendiri yang akan membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik." Ayub terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa keraguan dalam hatinya muncul karena ia masih menginginkan pengakuan dari orang lain. Namun, ia tidak ingin kembali menjadi seperti dulu, terbelenggu oleh kecemasan dan ketamakan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, kakek. Aku ingin tetap berbagi, karena aku melakukannya bukan untuk mereka, tetapi untuk Allah." Kakek Hakim tersenyum bangga. "Itulah keikhlasan yang sejati, Ayub. Jika kau terus berjalan di jalan ini, Allah akan memberimu lebih banyak dari yang kau berikan. Percayalah, orang yang bersedekah dengan ikhlas tidak akan pernah kekurangan." Keesokan harinya, Ayub melanjutkan kebiasaannya berbagi dengan hati yang lebih mantap. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran atau sindiran orang lain. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi mampu memberi tanpa takut kehilangan.
Dan dengan keyakinan itu, ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya, bukan karena hartanya, tetapi karena ketenangan dan keberkahan yang kini mengisi hidupnya. Beberapa bulan berlalu sejak Ayub memutuskan untuk terus berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak lagi takut kehilangan harta, karena ia yakin bahwa Allah lah yang memberi dan mencukupkan rezeki. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika musim kemarau panjang melanda desanya. Ladang-ladang mengering, banyak pedagang mengalami kerugian, dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Suatu hari, salah seorang pekerja Ayub datang dengan wajah cemas. "Tuan Ayub, persediaan gandum kita semakin menipis. Jika kita terus membagikannya kepada orang miskin, kita bisa kehabisan sebelum musim panen berikutnya." Ayub terdiam. Ia tahu betul bahwa jika ia menahan persediaan, ia bisa menjualnya dengan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan besar. Namun, di saat yang sama, ia melihat banyak orang yang kelaparan. Dalam kebingungannya, Ayub menemui kakek hakim untuk meminta nasihat. "Kakek, aku tidak ingin menjadi tamak seperti dulu, tetapi aku juga harus memastikan keluargaku dan para pekerjaku tetap bertahan. Apa yang seharusnya aku lakukan?" Kakek hakim tersenyum dan berkata, "Ayub, ketika kau memberi karena Allah, jangan takut kekurangan. Justru dalam saat-saat sulit seperti inilah Allah ingin menguji apakah kau benar-benar yakin padanya." Kakek hakim lalu mengingatkan Ayub pada firman Allah dalam surah Al-A'la, "Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa." Qs. Al-A'la 18-19. Sejak dahulu, Allah selalu mengajarkan bahwa memberi bukanlah kehilangan, melainkan jalan menuju keberkahan. Jika kau menahan hartamu karena takut miskin, maka ketahuilah bahwa kemiskinan sejati adalah hati yang tidak percaya pada janji Allah. Kata-kata itu meneguhkan hati Ayub. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk tetap membagikan persediaan gandumnya kepada orang-orang yang membutuhkan, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Para pekerjanya terkejut, tetapi mereka tetap menjalankan perintahnya. Hari demi hari, lumbung gandumnya semakin berkurang, tetapi Ayub merasa damai karena ia yakin telah melakukan hal yang benar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang besar dari kota lain datang ke desa Ayub. Ia mendengar tentang kedermawanan Ayub dan tertarik untuk menjalin kerjasama. "Aku membutuhkan pemasok gandum yang jujur dan dapat dipercaya. Aku melihat bagaimana kau tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kepentingan sesama. Itu sebabnya aku ingin membeli hasil panenmu untuk tahun-tahun mendatang, dengan harga yang lebih baik dari pasar." Ayub hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia telah mengira bahwa membagikan hartanya akan membuatnya jatuh miskin, tetapi justru dengan keikhlasannya, Allah menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih besar. Ia tersenyum, menyadari bahwa janji Allah itu benar. Barang siapa yang memberi dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saat matahari terbenam, Ayub duduk di halaman rumahnya, menatap langit dengan hati penuh syukur. Ia kini memahami bahwa keberkahan bukan hanya tentang seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa banyak yang ia berikan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa Allah selalu mencukupi hambanya yang bertawakal. Kakek hakim menatapnya dengan bangga dan berkata, "Kini kau telah menemukan harta yang sesungguhnya, Ayub. Bukan dalam bentuk emas atau perak, tetapi dalam ketenangan hati dan keberkahan yang tak terduga." Sejak mendapatkan keberkahan dari Allah, Ayub semakin mantap. Dalam keyakinannya, ia tidak lagi merasa ragu atau takut akan kehilangan harta. Baginya, kekayaan sejati bukanlah berapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat ia berikan kepada orang lain. Setiap harinya, ia semakin giat membantu sesama, membangun fasilitas untuk penduduk desa, dan mendukung anak-anak yatim agar mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ujian kembali datang. Salah satu rekan dagangnya, Faris, yang dulu mencemoohnya, mengalami kebangkrutan akibat musim kemarau yang panjang. Usahanya runtuh, dan ia kehilangan hampir seluruh hartanya. Dalam keputusasaan, Faris mendatangi Ayub dengan wajah penuh penyesalan. "Ayub, dulu aku meremehkanmu. Aku pikir berbagi hanya akan membuatmu jatuh miskin, tetapi ternyata Allah justru melimpahkan rezekimu. Sementara aku, yang sibuk menumpuk harta, kini kehilangan segalanya." Ayub menatap Faris dengan lembut.
Allah menguji kita dengan cara yang berbeda, Faris. Aku juga pernah diuji dengan ketamakan, dan butuh waktu bagiku untuk menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkanmu agar kembali kepadanya. Faris menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku kehilangan segalanya. Tanpa ragu, Ayub mengulurkan tangannya. Kau tidak kehilangan segalanya, Faris. Kau masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku akan membantumu bangkit, bukan sekadar dengan harta, tetapi dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah. Faris terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dulu ia hina justru menjadi orang yang menolongnya di saat sulit. Hari-hari berikutnya, Ayub membimbing Faris, tidak hanya dalam berdagang, tetapi juga dalam memahami makna kehidupan. Ia mengajarkan bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan, dan bahwa keberkahan sejati datang dari memberi, bukan menimbun. Perlahan, Faris mulai berubah. Ia tidak lagi memandang dunia dengan keserakahan, tetapi dengan rasa syukur dan keikhlasan. Pada suatu malam, Ayub dan Faris duduk bersama di tepi sungai, di bawah langit yang bertabur bintang. Faris berkata dengan suara penuh haru, "Dulu aku berpikir bahwa harta adalah segalanya. Aku takut kehilangan, takut jatuh miskin. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa ketakutan terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan iman dan ketenangan hati." Ayub tersenyum dan mengutip ayat dari surah Al-A'la, "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia salat." QS Al-A'la 14-15. Faris, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk mendekat kepada Allah. Jika kita menjaga hati kita tetap bersih dan ikhlas, maka cahayanya akan selalu menyinari jalan kita. Faris mengangguk, merasa hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Ia kini mengerti bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak yang dimiliki, tetapi pada seberapa besar seseorang dapat memberi dan berbagi. Dan di malam itu, di bawah langit yang luas, dua sahabat itu menemukan makna sejati dari kehidupan, bahwa dunia ini hanya sementara, dan kebahagiaan sejati ada dalam hati yang berserah kepada Allah. Hari demi hari berlalu, dan Ayub semakin dikenal sebagai pedagang yang dermawan dan berhati mulia. Orang-orang datang kepadanya bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk meminta nasihat dan bimbingan. Bahkan Faris, yang dulu meragukan jalan hidupnya, kini telah menjadi sahabat dan rekan yang setia. Mereka berdua bersama-sama membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan banyak orang. Pada suatu pagi yang cerah, Ayub dan Faris berjalan di pasar desa, memperhatikan bagaimana kehidupan di sekeliling mereka telah berubah. Dulu, banyak orang hidup dalam kesulitan dan ketakutan akan kekurangan. Namun, berkat sedekah dan kebijaksanaan dalam mengelola harta, kini desa itu menjadi lebih makmur. Anak-anak bisa bersekolah, fakir miskin mendapat bantuan, dan para pedagang kecil memiliki kesempatan untuk berkembang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang menghampiri mereka. Wajahnya penuh kebahagiaan, meskipun tubuhnya renta. "Ayub, Faris," katanya, "aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dulu, aku hampir kehilangan segalanya karena kemarau panjang. Tapi berkat bantuan kalian, aku bisa bertahan dan kembali berdagang. Aku ingin kalian tahu bahwa setiap butir makanan yang kalian berikan telah menyelamatkan nyawa banyak orang." Mendengar itu, Ayub menatap Faris dan tersenyum. Ia teringat pada perkataan kakek Hakim tentang janji Allah bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Siapa yang memberi karena Allah, tidak akan pernah kekurangan. Dan kini, janji itu telah terpenuhi di depan matanya. Ia tidak hanya menyaksikan bagaimana hidupnya menjadi lebih berkah, tetapi juga bagaimana keberkahan itu menyebar kepada banyak orang. Di suatu sore, Ayub mengunjungi rumah kakek Hakim untuk berbincang seperti biasa. Namun kali ini, ia datang bukan dengan hati yang penuh kebingungan seperti dulu, melainkan dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. "Kakek, aku kini mengerti mengapa Nabi Muhammad SAW begitu mencintai surah Al-A'la. Surah ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada dunia, untuk membersihkan hati, dan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah." Kakek Hakim tersenyum bangga. "Kau telah menemukan kebenaran, Ayub. Kini kau bukan hanya seorang pedagang, tetapi juga seorang pemimpin yang membawa kebaikan."
Harta, jika digunakan dengan benar, bisa menjadi jalan menuju keberkahan, bukan sekadar alat untuk memenuhi keinginan duniawi. Ketika Ayub meninggalkan rumah kakek Hakim, ia merasa hatinya begitu ringan. Ia telah melewati banyak ujian, keserakahan, ketakutan, keraguan, dan cemoohan, tetapi kini, ia berdiri teguh dengan keyakinan bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Ia ingin terus berbagi, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena ia tahu bahwa itulah jalan menuju ketenangan sejati. Di bawah langit senja, Ayub menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Jangan biarkan aku kembali pada ketamakan dan kebimbangan. Bimbinglah aku agar selalu berada dalam cahaya-Mu, hingga akhir hayatku." Dan di saat itu, ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar penuh berkah, bukan karena harta yang ia miliki, tetapi karena hati yang telah ia bersihkan, sebagaimana yang diajarkan dalam surah Al-Alaq. Subhanallah, begitu banyak pelajaran berharga dari kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, harta bukanlah tujuan, tetapi alat untuk meraih keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu datang dari khilafan kami, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.